Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya, mata pelajaran ilmu hadis. Alhamdulillah kita bisa memasuki pelajaran selanjutnya dengan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah pada bait yang kelima, yaitu wal hasanul ma'rufu turqan wa gadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Nah, pada bait ini kita akan membahas tentang definisi hadis hasan sekaligus penjabarannya dan juga pembagiannya. Wal hasanu, hadis hasan adalah al-ma'rufu turqan, jalur periwayatannya terkenal. Ini menunjukkan bahwa hadis hasan itu adalah ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat, dan para perawinya itu terkenal di dalam adalah dan dhabitnya. Tetapi tidak seperti hadis sahih. Artinya keterkenalan perawi hadis hasan itu tidak seterkenal perawi hadis sahih. Karena perawi hadis hasan itu tidak sampai di dalam hafalan dan kemungkinan atau kekuatan hafalannya mencapai derajat para perawi hadis sahih. Oleh karenanya, dari definisi ini, hadis sahih, hadis hasan dan hadis sahih itu memiliki syarat yang sama, yaitu satu, sama-sama ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua adalatul rawi, perawinya adil. Yang ketiga dhabatul rawi, perawinya dhabat. Yang keempat intifaul illah, tidak ada cacat yang tersembunyi. Yang kelima intifaus syudzud, tidak ada syadz, tidak ada perawi yang thiqah yang menyalahi, yang menyelisihi perawi yang lebih thiqah. Jadi sama-sama memenuhi 5 syarat tadi, baik itu hadis hasan maupun hadis sahih. Tetapi kenapa hadis sahih itu lebih tinggi derajatnya daripada hadis hasan, sehingga hadis hasan itu di bawah hadis sahih? Karena perbedaan masalah dhabat. Kalau pada hadis sahih, dhabatnya itu tam, kekuatan hafalannya atau penjagaan kitabnya itu sempurna. Tapi kalau di dalam hadis hasan, itu dhabatnya ghairu tam, tidak sempurna. Artinya lebih ringan atau lebih lemah kedhabitannya dibandingkan hadis sahih, sehingga ia dikategorikan sebagai hadis hasan. Jadi letak perbedaannya hadis sahih dan hadis hasan di mana? Di dhabatnya. Kalau hadis sahih itu dhabatnya tam, sempurna. Kalau di hadis hasan dhabatnya ghairu tam, tidak sempurna atau khafif.
Adapun syarat 5 syarat tadi sudah memenuhi, cuma perbedaannya di segi dhabat. Kalau hadis sahih tadi tam, kalau di hadis hasan ghairu tam. Nah, salah satu di antara contoh hadis hasan yaitu ma rawahu Abu Dawud qala haddatsana Mu'ammil bin Fadl haddatsana Muhammad bin Shu'aib bin Shabur an Yahya bin Harith an Al-Qasim an Abi Umamah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-imana. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ia berkata telah menyampaikan hadis atau telah meriwayatkan hadis kepada kami oleh Mu'ammil bin Fadl. Haddatsana telah meriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Shu'aib bin Shabur an Yahya bin Haris, dari Yahya bin Haris, dari Qasim, dari Abi Umamah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lillah, siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, dan marah karena Allah, wa mana'a lillah, dan menegah karena Allah, faqad istakmalal imana, maka sungguh ia telah menyempurnakan imannya. Nah, hadis ini adalah hadis hasan. Hadis hasan. Hadis hasan yang salah satu periwayatnya ada yang dianggap lemah periwayatannya itu Al-Qasim, padahal seluruhnya itu adalah siqat. Cuma pada Al-Qasim ini dia dianggap lemah periwayatannya, sehingga hadis ini dianggap sebagai hadis hasan. Nah, hadis hasan itu terbagi menjadi dua, yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi itu contohnya seperti hadis yang kita bacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang berarti adalah hasan li dzatihi ini adalah hadis hasan yang menjadi hasan karena dari dirinya sendiri tanpa diperkuat oleh periwayatan yang lainnya. Nah, hadis hasan itu terbagi dua, hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi itu seperti hadis yang kita bacakan tadi, yaitu hadis riwayat Abu Dawud, yang mana hadis hasan li dzatihi ini adalah hadis yang memang sudah hasan, digolongkan hasan karena dirinya sendiri tanpa didukung oleh periwayatan yang lainnya. Adapun hasan li ghairihi, ia sebenarnya adalah hadis dhaif pada awalnya, hadis dhaif yang tidak terlalu dhaif, yang ketika ia dikuatkan dengan periwayatan lainnya, maka hadis dhaif yang dikuatkan dengan periwayatan yang lainnya ini naik kepada tingkat hadis hasan yang disebut dengan hadis hasan li ghairihi. Kita ulang. Hadis hasan li ghairihi ini adalah awalnya hadis dhaif yang kedhaifannya tidak terlalu dhaif,
yang ketika ia diperkuat dengan periwayatan yang lainnya sehingga ia naik kepada derajat hadis hasan, yaitu hadis hasan li ghairihi. Adapun hadis hasan li dzatihi itu karena zatnya memang dirinya sendiri sudah disebut sebagai hadis hasan tanpa diperkuat oleh periwayatan yang lainnya. Adapun hadis hasan li ghairihi berawal dari hadis dhaif yang tidak terlalu dhaif, yang ketika diperkuat dengan periwayatan yang lainnya maka ia naik ke tingkat yaitu hadis hasan li ghairihi. Contohnya adalah hadis hasan li ghairihi adalah ma rawahu at-Tirmidzi wa hassanahu min tariqi Syu'bah an Asim bin Ubaidillah an Abdillah bin Amir bin Rabi'ah an abihi radhiyallahu an anna imra'atan min bani Fazarata tazawwajat ala na'laini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araditi min nafsiki wa maliki bi na'laini qalat na'am fa'ajazahu. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya dari jalur Syu'bah, dari Asim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari bapaknya radhiyallahu an, bahwa ada seorang perempuan dari Bani Fazarah yang menikah dengan mahar 2 sendal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, araditi min nafsiki wa maliki bina'laini, apakah kamu ridha dari dirimu dan hartamu dengan 2 sendal? Qalat na'am, ia berkata na'am, ya. Fa'ajazahu, maka ia membolehkannya. Nah, hadis ini adalah hadis yang dianggap hadis hasan li ghairihi, yang berawal dari hadis dhaif. Kedhaifannya karena bisababi su'il hifzi, yaitu sebab buruknya hafalan salah satu perawi. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang hadis hasan. Kesimpulannya adalah hadis hasan itu seperti hadis sahih dalam memenuhi 5 syarat yang Bapak sebutkan tadi. Namun perbedaannya adalah hadis hasan lebih ringan keudhabitannya atau tidak sempurna keudhabitannya dari perawi yang ada. Dan hadis hasan terbagi menjadi 2, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi, sebagaimana yang sudah Bapak sebutkan tadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.